Insan Kalbe. Tahukah kamu bahwa sepanjang perjalanan konvensi inovasi Kalbe, sudah ada banyak karya inovatif yang lahir dan tereksekusi dengan baik. Tidak hanya itu, setiap tahunnya jumlah peserta dan inovasi yang disubmit pun semakin bertambah banyak dan beragam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semangat berinovasi Insan Kalbe terus bertumbuh. Mulai inovasi di lini produksi massal yang dapat menghasilkan performa lebih optimal, kemudian split scan kit yang dapat mendeteksi obat yang tepat dan yang menggunakan teknologi artificial intelligence atau machine learning. Wow, menarik bukan? Sangyang Perkasa ini memproduksi banyak sekali varian produk dari Kalbe Nutritional, dari Kalbe Internasional, dan juga dari Kalbe Pharma sendiri, di mana ketika ada perubahan varian produk yang akan jalan di line tersebut, kita butuh waktu changeover selama 90 menit untuk membersihkan line tersebut. Dan frekuensi rata-rata pergantian varian produk tersebut bisa mencapai 5-6 kali dalam sehari. Kita ingin membuat suatu proses yang tidak bergantung kepada frekuensi dan juga waktu changeover itu sendiri, sehingga apapun permintaan dari konsumen bisa kita penuhi. Dengan berkurangnya waktu changeover ini, harapan kita bisa meningkatkan produktivitas line meningkat, sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi suatu line. Kita juga berpikir bahwa dengan optimalisasi ini, kita secara kalkulasi bisa berpotensi mengkombinasikan 2 line menjadi 1 line, bahkan bisa mengkombinasikan 5 line menjadi 2 line. Sehingga line ini menjadi sangat agile sekali. Dalam hal produksi, di mana supply harus memenuhi demand, proyek flexible line ini dapat menjadi contoh konkret terhadap inovasi yang dicari. Banyak dari kita yang takut ketika ditantang untuk berinovasi. Padahal, inovasi dapat ditemukan dan diciptakan mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita sehari-hari. Inovasi juga tidak mesti dalam bidang produksi saja, melainkan bisa di berbagai banyak bidang, seperti sales, marketing, research and development, hingga distribusi. Jadi ini pengembangan proyek ini sebenarnya kita udah mulai kayak tahun 2010 gitu kali ya. Jadi pada masa itu di Indonesia tuh jarang banget ada lab diagnostik yang molekuler, terutama buat pasien kanker. Jadi kita pikir dengan penelitian kita develop metode, kita develop dalam bentuk kit, dan mungkin ini bisa jadi bermanfaat untuk Indonesia terutama. Karena waktu itu pilihannya antara tidak dilakukan tes sama sekali, yang which is tidak baik untuk pasiennya, dia tidak bisa mendapatkan treatment terbaik, atau mengirimkan spesimennya ke luar negeri, yang akibatnya juga membutuhkan biaya lebih besar, kemudian waktunya juga pasti lebih lama. Keunikan dari split scan ini adalah karena kita develop sendiri ini prosedur pemeriksaannya, kita bisa perkirakan nih biayanya berapa, kemudian genetiknya yang mana yang kita periksa, karena biasanya gen itu juga unik gitu. Ada hubungannya sama ras. Jadi kita kan ras Asia sama ras Caucasian, jadi bisa kadang-kala kita nggak bisa mentah-mentah adopsi apa yang ada di luar negeri. Nah, dengan adanya tes ini, semakin banyak pasien yang ditanggung biayanya sama BPJS, kemudian indikasinya juga bisa lebih luas. Misalnya nggak hanya lung cancer, bisa jadi ke tipe kanker. Kemajuan sains terjadi begitu cepat. Tetapi tidak dipungkiri bahwa transformasi digital juga menjadi salah satu inovasi yang masih luas untuk dieksplorasi. Bukan hanya merubah semuanya menjadi digital, tetapi bagaimana kita menorkestrakan semua komponen yang kita bisa dapatkan melalui digital. Kalau kata bekennya itu adalah data is the new oil. Mungkin kita bisa lihat polanya gitu ya, polanya apakah customer memang mulai suka untuk berkomunikasi ke kita atau ke brand atau ke pemilik bisnis, apakah mereka mulai mengarah ke komunikasi lewat teks bukan telepon lagi atau verbal gitu ya, dan ternyata trennya memang mengarah ke sana gitu berdasarkan traffic. Jadi kita kalkulasi tadi Pak ya, traffic yang masuk yang harusnya di handle sama orang saat ini udah di handle sama bot. Nah kurang lebih itu
ada efisiensi sejumlah 8.965.464.000. Manpower yang berhasil kita hemat itu sejumlah 679 manpower. Itu hanya waktu 6 bulan ya. Inovasi seringkali lahir dari pain point yang kita rasakan sehari-hari. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak sekali hal-hal yang telah terjadi. Dampak paling besar adalah transformasi digital. Tetapi apakah hanya itu yang kita lihat dari masa pandemi ini? Startup-startup besar lahir di masa-masa seperti ini. Dan apakah kamu melihat adanya inovasi yang bisa dilakukan? Salam sehat dan salam inovasi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh insan Kalbe yang telah berpartisipasi dalam konvensi inovasi Kalbe tahun 2020 ini dengan tema Innovation is the New Normal. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para inovator hebat yang telah mensubmit proyek-proyek inovasinya. Harapan kami, proyek-proyek inovasi tersebut dapat berkontribusi positif pada keberlangsungan bisnis Kalbe, baik di saat ini maupun di masa depan. Sekali lagi, tetap semangat dan terus berinovasi. Untuk konvensi inovasi kali ini yang sedang berlangsung, pertama-tama saya sangat mengapresiasi proyek-proyek inovasi yang telah disubmit dan saya juga mengamati bahwa jumlah dari proyek-proyek inovasi tahun ini itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, which is sangat baik ya buat kita. Artinya semangat untuk berinovasi ini semakin terasa. Namun kalau kita lihat dari sisi kualitas inovasi, kelihatannya masih banyak ruang buat kita untuk bisa diimprove lagi lebih jauh. Harapannya tentunya akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang bersifat breakthrough, yang ada terobosan dibandingkan dengan yang sifatnya hanya owning saja. Sehingga dengan demikian kita harapkan bahwa dampaknya dari inovasi ini akan semakin signifikan terhadap growth dan juga sustainability daripada bisnis kita. Sehingga budaya inovasi dan entrepreneur mindset ya, yang dicontohkan oleh para leader itu akan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi bisa menjadi jiwa dan nafas dari setiap aktivitas para insan Kalbe. Saat ini, kita sedang berada di tahap penjurian pertama Konvensi Inovasi Kalbe 2020. Kami harapkan proyek-proyek terbaik yang bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman dalam melakukan inovasi yang lebih baik lagi ke depannya akan segera diumumkan untuk lanjut ke tahap penjurian kedua, yaitu melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri. Bagi teman-teman yang masih belum lolos, tetap semangat berinovasi dan terus kirimkan karya inovasi terbaikmu di acara Konvensi Inovasi Kalbe selanjutnya. Let's keep the wheels of innovation running and create a better future.